Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Latif dari dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi. Baik, sebelumnya puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dengan keadaan sehat walafiat pada hari ini. Selanjutnya, selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal merupakan sebuah integrasi dari komunikasi verbal. Saat kita melakukan komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata-kata, berbicara langsung kepada orang lain, tanpa tanpa kita sengaja, komunikasi nonverbal ini mengikut sejalan dengan komunikasi nonverbal ini. Yang itu artinya pengertian dari komunikasi nonverbal ini adalah proses menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan alis, atau postur tubuh. Komunikasi nonverbal ini sering dinilai komunikasi yang jujur karena memuat ekspresi wajah. Contohnya seperti saat polisi menginterogasi narapidana, gitu kan. Narapidana yang dilihat oleh polisi ini adalah mata dia, karena mata ini tidak bisa berbohong. Selain dari kata-kata yang disampaikan, selain kata-kata dari jawaban dari narapidana ini, polisi juga melihat gerakan-gerakan yang dibuat atau mata yang dilakukan oleh narapidana ini. Karena itulah komunikasi nonverbal ini disebut komunikasi yang jujur karena tidak bisa dibohongi. Kalau komunikasi verbal, yaitu komunikasi dengan kata-kata, bisa saja dibohongi. Baik, termasuk batas-batas komunikasi verbal. Yang dimaksud dengan batas-batas komunikasi dan verbal ialah komunikasi yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi dan makna pesan nonverbal. Batasan ini memiliki konteks budaya, individualitas, dan ambiguitas makna. Komunikasi nonverbal ini otomatis dan alami, yang seperti yang saya katakan tadi, perilaku nonverbal sering muncul tanpa kita sadari saat kita melakukan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini sangat sulit kita kendalikan dan manipulasi. Karena itulah saya bilang di awal, komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang jujur, yang susah atau bahkan tidak bisa dibohongi, berlawanan dengan komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata yang bisa saja dibohongi. Batasan-batasan komunikasi nonverbal yang selanjutnya yaitu terintegrasi dengan perilaku verbal. Perilaku nonverbal bekerja bersamaan dengan perilaku verbal. Sama-sama yang seperti tadi, seperti nada suara yang mengiringi ekspresi marah. Yaitu saat kita marah, kita mengeluarkan kata-kata kasar, itu merupakan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbalnya ialah saat ekspresi kita mata besar gitu, atau mengepalkan tinju kepada orang yang kita marahi. Batas-batas yang selanjutnya itu makna rangkap. Pesan nonverbal sering memiliki banyak arti dan dapat diterjemahkan dengan berbagai cara tergantung
pada interpretasi dan kondisi penerimanya. Contohnya, kita bertanya kepada orang, apakah kamu baik-baik saja? Ini, jawab kita balas ini. Artinya itu aman. Batasan komunikasi nonverbal yang terakhir ialah norma dan nilai sosial. Komunikasi nonverbal dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat seperti cara duduk dan menjaga jarak. Ada komunikasi nonverbal tertentu yang dilarang oleh sosial. Yang selanjutnya itu fungsi komunikasi nonverbal. Maksudnya ialah komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi yang penting untuk memperjelas atau menambah makna pesan saat kita melakukan komunikasi. Yang pertama, fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ialah repetisi, yaitu mengulangi pesan verbal untuk memperkuat dan memperjelasan maksud. Contohnya kita menggunakan aku akan pergi ke sana. Komunikasi nonverbalnya ialah kita menunjuk ke arah yang kita akan tuju. Fungsi yang selanjutnya ialah substitusi, yaitu menggantikan pesan verbal dengan isyarat nonverbal. Misalnya mengangguk dengan tanda setuju saat orang bertanya, apakah kamu setuju dengan pendapat kami? Kita balas, itu berarti kita setuju atau mengatakan iya. Fungsi selanjutnya itu kontradiksi, yaitu menyampaikan pesan yang berlawanan dengan pesan verbal untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau sarkasme. Yang selanjutnya itu komplimen, yaitu melengkapi pesan verbal seperti gestur tangan yang memperjelas penjelasan. Yang selanjutnya aksentuasi, menegaskan bagian-bagian penting dari pesan verbal yang kita sampaikan saat berkomunikasi dengan nada suara atau gerakan, ekspresi wajah, atau postur-postur tubuh yang lainnya. Yang terakhir, fungsi-fungsi nonverbal ialah regulasi, yaitu mengatur alur percakapan, misalnya mengangkat tangan untuk meminta giliran saat berbicara. Materi yang selanjutnya ialah kaitan komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berperan penting dalam memperjelas saat kita melakukan komunikasi verbal. Misalnya, seseorang bisa menggunakan gestur tangan atau nada suara yang sesuai dengan menegaskan poin-poin yang dijelaskan dengan komunikasi verbal atau dengan kata-kata. Pesan verbal dan non-verbal saling melengkapi. Tetapi dalam beberapa situasi, komunikasi nonverbal sangat dapat bertentangan dengan pesan verbal yang disebut kontradiksi. Contohnya, ketika seseorang tersenyum namun menyampaikan kabar buruk, ini bisa menunjukkan ironi atau perasaan ambigu. Contohnya seperti teman kita, apakah kamu naik kelas? Terus kita menjawab, saya tidak naik kelas. Itu menunjukkan perlawanan. Senyuman kita itu berarti senyuman palsu. Melainkan di hati kita itu merasa sedih karena kita naik kelas, tapi kita mengeluarkan ekspresi palsu dengan mengeluarkan ekspresi wajah senyum. Materi selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Maksudnya ialah komunikasi nonverbal dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Jenis yang pertama ialah komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh ini merupakan gestur tubuh kita, ekspresi wajah kita saat marah atau saat sedih, saat senang, dan postur yang dapat menyampaikan emosi atau niat kita. Yang selanjutnya itu komunikasi mata. Komunikasi mata merupakan tatapan mata yang dapat menunjukkan perhatian, dominasi, atau keterbukaan.
saat kita melihat orang seperti ini atau seperti biasa saja, itu merupakan komunikasi nonverbal yang dapat diartikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, selanjutnya komunikasi sentuhan. Sentuhan fisik seperti pelukan atau tepukan menunjukkan dukungan atau kedekatan saat berkomunikasi. Jenis yang selanjutnya yaitu komunikasi ruang, yaitu penggunaan ruang dalam interaksi seperti jarak antara orang untuk menunjukkan formalitas atau kedekatan. Jenis yang selanjutnya yaitu paralanguage, yaitu aspek vokal seperti nada, intonasi, dan kecepatan bicara yang menambah makna pesan verbal. Contohnya saat kita marah kita menggunakan nada tinggi, saat kita senang kita menggunakan nada sedang itu. Dan yang terakhir jenisnya itu diam. Berarti keheningan yang digunakan untuk mengekspresikan refleksi, ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan terhadap kondisi tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi nonverbal. Semoga teman-teman yang mendengar video ini dapat memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.